Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, untuk pertemuan kali ini mohon maaf karena tertunda ya. Harusnya minggu kemarin, tapi saya baru bisa masuk minggu ini untuk mengawali materi pada farmakoterapi keperawatan anestesiologi. Kita mulai dengan membahas peran dan tanggung jawab perawat anestesi. Sebelumnya sudah beli bukunya ya, karena ini farmakoterapi, maka kita akan membahas mengenai bermacam-macam obat-obatan yang diberikan pada saat melakukan anestesi, baik itu anestesi general atau regional dan lokal dan sebagainya, obat-obatan yang perlu dipahami. Jadi diharapkan ada buku panduannya karena tidak mungkin semua obat-obatan itu dijelaskan dalam satu slide atau satu pertemuan ya. Jadi silahkan yang lain bisa dipelajari. Untuk mengawali, kita akan belajar dulu atau mengenal apa sih sebenarnya peran dan tanggung jawab perawat anestesi. Oke, pembahasan kita hari ini yang pertama adalah bagaimana atau apa saja batasan dan ruang lingkup perawat anestesi dan reanimasi, kemudian pemberian anestesi pada operasi darurat, yang ketiga pemberian anestesi pada operasi tindakan diagnostik elektif, kemudian apa yang dilakukan perawat di ruang intensive recovery room, serta apa yang dilakukan perawat anestesi di unit emergency. Sebelum kita ke peran dan lingkup, peran dan tanggung jawab, kita kenal dulu latar belakang kenapa sih sekarang begitu banyak peminatnya ya, begitu banyak yang masuk atau ingin menjadi penata anestesi. Jadi yang pertama kita lihat tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan standar mulai meningkat ya. Jadi pencarian pelayanan kesehatan lintas dunia dan benua, bahkan benua itu sudah mulai dilakukan, sehingga ini kita sebut biasa adalah dengan era globalisasi. Nah, di era globalisasi ini setiap dunia, setiap negara itu berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik agar banyak yang datang atau banyak pasien yang berminat dengan pelayanan di rumah sakitnya. Nah, era globalisasi ini menyebabkan tenaga profesional itu harus berstandar internasional. Nah, sebelumnya tentu harus ada yang namanya standar nasionalnya ya, dengan pemberdayaan organisasi profesi, di mana kita sama-sama tahu untuk organisasi profesi penata anestesi adalah ikatan IPAI ya, untuk penata. Kalau untuk perawat anestesi itu kita biasa kenal dengan PAMI ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu, kita lihat dulu apa sih sebenarnya anestesi dan reanimasi. Tentunya kita sudah sama-sama tahu di awal ya apa itu anestesi, karena tentu kita harus tahu dulu sebelum kita memilih untuk jurusan ini. Saya ingatkan kembali, anestesi adalah suatu kata yang berasal dari an dan anestesi. Di mana an adalah tidak, anestesi adalah rasa. Jadi ilmu anestesi adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tata laksana untuk mematikan rasa ya. Jadi dalam tanda petik mematikan rasa itu karena setiap pasien yang dianestesi itu kehilangan rasa sementara ya. Rasa apa saja yang dimatikan, baik rasa itu nyeri, rasa takut, dan rasa tidak nyaman lain, sehingga pasien bisa merasa nyaman saat dilakukan pembedahan. Menurut Brunner and Sudart, anestesi adalah suatu keadaan yang meliputi hipnotik. Jadi saat anestesi itu pasiennya dibuat tidak sadar ya. Hipnotik, tidak sadarkan diri,
Kemudian analgesia, bebas nyeri dan relaksasi atau mati gerak. Nah, ini biasa dikenal dengan trias anestesi ya. Kalau kita berbicara tentang anestesi, pasti kita mengenal trias anestesi, yaitu hipnosis, analgesik, dan relaksasi. Anestesi adalah suatu keadaan analgesia, narkosis, relaksasi, serta hilangnya suatu refleks. Selanjutnya, sedangkan reanimasi adalah reanimasi berasal dari kata re, kembali, kemudian animasi berarti gerak atau hidup. Jadi reanimasi yaitu ilmu yang mempelajari tata laksana untuk menjaga atau mempertahankan hidup pasien selama mengalami kematian akibat obat anestesi. Nah, jadi kematian di sini dalam tanda kutip karena bukan kematian yang sesungguhnya, tapi kematian dari 3 rasa tadi. Ini dapat disimpulkan kalau penata anestesi itu tugasnya adalah membuat atau mematikan rasa pada pasien. Jadi pasien dibuat tidak sadarkan diri untuk sementara dan harus mempertahankan hidup pasien selama kematian akibat obat anestesi. Jadi setelah dimatikan dan dijaga jangan sampai benar-benar mengalami kematian ya. Nanti kalau mengalami kematian beneran ya itu nanti tanggung jawabnya besar. Jadi ya harus dijaga jangan sampai pasiennya itu DO ya. Death on the table. Oke, langsung kita masuk batasan dan ruang lingkup penata anestesi. Jadi pelayanan anestesi dan reanimasi perawat anestesi ini meliputi apa saja sih ruang lingkupnya. Jadi untuk penata anestesi, ruang lingkupnya mulai dari persiapan dan evaluasi pra-anestesi, induksi, pemeliharaan, dan emergency anestesi, kemudian perawatan pasca anestesi, dan fungsi bantuan klinis dan peri-anestesi. Jadi mulai dari persiapan, kemudian intra-anestesinya, itu meliputi induksi, maintenance ya, dan perawatan pasca anestesi ya, setelah dilakukan anestesi. Untuk ruang lingkup keperawatan anestesi yaitu pelayanan pada pra-anestesi, jadi sebelum dilakukan anestesi, kemudian intra-anestesi saat dilakukan anestesi, yang ketiga pasca anestesi setelah dilakukan anestesi, yang keempat perawatan gawat darurat. Nah, jadi punya tugas juga atau ruang lingkupnya juga perawatan gawat darurat ketika memang dibutuhkan gawat daruratan, dibutuhkan pasien itu harus dianestesi untuk penyelamatan nyawa, maka di situ juga peran dari perawatan anestesi. Kemudian perawatan intensif, nah ini kalau misalnya pasiennya masih harus dipantau terus ya, berarti perawatan anestesinya juga berperan di perawatan intensif. Dan pelayanan yang memerlukan perawatan anestesi ya, pelayanan apapun, entah itu di poli ataupun di mana yang membutuhkan peran anestesi. Kita bahas satu persatu dimulai dari pra-anestesi. Ya. Kalau kita kenal istilah pra-anestesi berarti adalah suatu fase di mana pasien itu diserah terimakan dari ruangan ke OK ya, ke IPS. Jadi pra-anestesi berarti serah terima pasien dari ruang rawatnya sampai dia pindah ke meja operasi. Nah, apa saja tugas dari perawat anestesi di saat pra-anestesi? Jadi tugasnya adalah memeriksa pasiennya. Jadi diperiksa pasiennya. Apa saja yang perlu diperiksa? Mulai dari identitasnya, kemudian apakah TTV-nya bagus, sudah seimbang, sudah normal. Karena kalau elektif, operasi elektif itu harus dipastikan pasiennya itu dalam kondisi baik. TTV-nya bagus, kemudian yang penting adalah cek lab ya, jangan sampai kebobolan nih, harusnya
gula darahnya normal tapi ternyata gula darahnya tinggi atau tekanan darahnya tinggi, itu tidak boleh dilakukan operasi pembedahan. Kecuali kalau sito ya atau gawat darurat yang membutuhkan segera, ini beda dengan elektif atau dijadwalkan. Kemudian tugasnya di sini juga mengganti baju. Setelah itu membantu pasien mengosongkan kandung kemih. Nah, ini biasanya kalau mau operasi itu harus kosong dulu kandung kemihnya, mencatat timbang terima, dan memberikan premedikasi jika pasiennya merasa takut atau cemas ya. Premedikasi perlu dilakukan tidak hanya pada pasien cemas atau takut, tapi juga pada setiap pasien. Apa itu premedikasi? Premedikasi itu semacam tata laksana sebelum pasien masuk ke IBS ya. Jadi pasien itu harus ditenangkan, kemudian pasien harus dibuat nyaman. Kalau bisa dibimbing pasiennya agar bisa tenang sebelum dioperasi. Kemudian kalau anak-anak itu perlu diberi obat-obatan penenang sesuai dengan instruksi dari dokter. Yang selanjutnya adalah apa sih tugas perawat anestesi di intra anestesi atau pada saat berlangsung. Nah, jadi intra anestesi kita tahu dulu adalah fase di mana pasien berada di meja operasi sampai dipindahkan ke recovery room. Jadi sebelum pasien dipindahkan ke RR, berarti adalah pasien saat di meja operasi sampai dipindahkan, ini namanya intra anestesi. Nah, ini penting sekali dilakukan oleh penata anestesi karena ya tadi ya pasiennya sudah dimatikan rasa, kemudian dijaga kematian sementaranya. Jadi di sini tugasnya penata anestesi adalah menyiapkan peralatan. Nah, apa saja alat-alat yang dibutuhkan? Kita lihat dulu apa sih operasi yang akan dilakukan. Butuh apa sih untuk anestesinya? Kalau FC misalnya, kita butuh spasi, kita butuh anestesi regional misalnya, atau operasi besar berarti kita butuh general anestesi. Nah, ini perlu dilihat dulu jenis anestesi apa yang pas untuk pasien. Nah, kalau sudah kita tahu anestesinya apa, baru disiapkan peralatannya. Ini penting tugasnya untuk peralatan, cek peralatan. Jangan sampai saat dilakukan pembedahan, ternyata alatnya mengalami kerusakan. Ya. Jadi disiapkan dulu peralatannya, kemudian bantu pelaksanaan anestesi sesuai instruksi dokter. Nah, jadi apa yang perlu dibantu pada saat anestesi dilakukan sesuai instruksi dokter, bantu pemasangan alat non-invasif, kemudian bantu dokter memasang alat monitoring. Nah, jadi biasanya kan dipasang tuh ya saturasi, kemudian tekanan darah. Nah, ini dibantu dokter untuk memasang alat monitoring. Kemudian kalau memang diberikan instruksi atau delegasi, mulai memberikan obat anestesi dan juga mengatasi penyulit ya. Nanti Anda bisa belajar searching tentang jenis-jenis atau bagaimana jalannya operasi. Setiap operasi itu pasti ada penyulitnya. Nah, ini tugas penata anestesi untuk mengatasi jika ada penyulit-penyulit pada saat melakukan pembedahan. Kemudian tugas yang lain adalah ketika pasien itu membutuhkan yang namanya intubasi, nah, maka tugasnya adalah bagaimana perawat anestesi itu melakukan pemeliharaan
jalan nafas. Kemudian pemasangan ventilasi mekanik jika dibutuhkan, pemasangan alat nebulisasi jika memang harus, dan pengakhiran tindakan anestesi. Jangan lupa dokumentasi. Jadi yang penting dari penawat anestesi juga dan semua tenaga kesehatan adalah dokumentasi. Jangan lupa setiap detik, setiap detik. Berubah juga ya kalau seperti ya. Pokoknya setiap tindakan yang kita lakukan atau jalannya pembedahan itu ditulis. Jadi apa anestesi yang dilakukan, obat apa yang diberikan, bagaimana efeknya, jalannya pembedahan itu sebaiknya ditulis agar nanti ada tanggung jawab dan tanggung gugat dari petugas kesehatannya. Selanjutnya, pasca anestesi berarti adalah setelah anestesi, di mana pasca anestesi dimulai dari pasien di recovery room sampai serah terima kembali ke ruangan. Jadi masih ada tugasnya ya untuk pasca anestesi. Di penata anestesi harus membuat rencana tindakan pasca anestesi. Nah, jadi nanti dibuat rencana kira-kira kondisi pasien seperti apa ya kalau memang dia masih kurang stabil, maka perlu diserahkan ke ICU misalnya. Kalau memang sudah bagus, berarti bisa kembali ke ruang rawat. Kemudian pelaksanaan manajemen nyeri. Nah, jadi kalau pasiennya merasa nyeri, berarti diberikan obat anti nyeri di situ. Kemudian pemantauan kondisi ini penting, jangan sampai pasien itu menggigil atau malah meninggal di RR. Jadi harus dipantau terus kondisinya, dievaluasi, kemudian pelaksanaan tindakan kegawatan jika memang tiba-tiba pasiennya gawat, dokumentasi obat dan alat, tulis semua obat-obatan dan alat yang digunakan, serta pemeliharaan peralatan. Tetap ya, peralatan harus dicek sebelum dan setelah, jadi tetap dipelihara. Pemeliharaan peralatan, alat-alatnya dijaga, agar nanti ketika ada operasi lagi itu sudah siap digunakan. Itu tugas-tugasnya perawat anestesi. Nah, jadi itu tadi batas ruang lingkupnya. Jadi kita bisa simpulkan peran dan fungsi perawat anestesi adalah yang pertama bisa menjadi mitra kerja atau pelaksana tindakan medis pasien gawat darurat. Jadi dia bisa menjadi mitra. Mitra berarti adalah semacam kolega ya untuk membantu perawat gadar misalnya. Kemudian mitra kerja dalam melaksanakan tindakan anestesi. Nah, ini mitra kerja, mitranya dokter anestesi untuk melakukan tindakan anestesi. Jadi sebenarnya anestesi itu kan dilakukan oleh dokter spesialis anestesi ya. Jadi kita sebagai perawat anestesi itu membantu jika memang dikasih delegasi membantu pelaksanaan tindakan anestesi. Kemudian, peran dan fungsinya, pengelola asuhan keperawatan pada keadaan gawat darurat, pengelola asuhan keperawatan pasien di intensive care, karena tadi kalau pasiennya masuk intensive care, kita perlu pantau juga, dan sebagai pendidik. Nah, bisa juga nanti setelah Anda lulus itu sebagai pendidik, yaitu sebagai dosen misalnya ya, tentunya harus ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, kompetensi minimal perawat anestesi adalah yang pertama dapat melakukan asap pada pasien yang akan menjalani anestesi. Jadi askapnya tetap penting ya. Dapat melakukan askap selama tindakan anestesi, dapat melakukan askap pada pasien gawat darurat, kemudian dapat melakukan askap pada pasien dengan perawatan intensif, serta dapat melakukan kerjasama antar anggota tim sebagai mitra atau sebagai pelaksana tindakan anestesi. Jadi tadi sesuai dengan fungsinya harus bisa melakukan
ASKEP selama tindakan, kemudian pada pasien gadar, pada pasien dengan perawatan intensif, dan yang penting adalah bisa bekerja sama dimanapun atau profesi apapun itu diwajibkan atau dituntut seseorang itu bisa kerjasama antar anggota tim karena ini penting saat Anda nanti di lapangan atau bekerja ya. Jadi penting sekali untuk bisa bekerja sama setiap anggota tim. Oke, kalau ada yang ditanyakan bisa di chat di forum diskusi ya, atau bisa chat saya langsung. Saya lanjutkan yang kedua yaitu anestesi pada operasi darurat. Nah, apa sih tugasnya? Operasi seperti apa sih operasi darurat itu? Jadi ada kalanya operasi itu dilakukan sito atau darurat. Apalagi kalau nanti di tempat-tempat yang terpencil ya, ketika dokter anestesi itu nanti sulit ditemukan, ternyata ada operasi darurat, ya ini penata perawat anestesi punya tugas dan tanggung jawab pembedahan untuk penyelamatan nyawa. Jadi bisa melakukan anestesi kalau memang itu untuk penyelamatan nyawa. Tentunya harus tetap memperhatikan protap ya, prosedur tetapnya seperti apa. Tidak ada pembatasan status fisik. Nah, kalau operasi darurat tidak ada status fisik. ASA 1, ASA 2, ASA apa sih Bu? Nanti silakan dibaca dulu. ASA 1, ASA 2, ASA 3 itu apa? Kemudian pasien tidak mungkin dirujuk. Nah, ini kalau memang darurat harus dilakukan dan pasiennya tidak bisa dirujuk. Jadi perlu turun tangan anestesinya. Kemudian, jika pertolongan pertama telah diberikan, penata anestesi wajib merujuk pasien ke tenaga kesehatan yang lebih kompeten. Nah, jadi prioritasnya adalah menyelamatkan nyawa. Kalau memang sudah diberikan pertolongan pertama, langsung rujuk ke tenaga kesehatan yang lebih bagus, yang lebih kompeten, agar pasiennya terhindar dari kecacatan atau terhindar dari kondisi yang lebih buruk. Nah, bagaimana langkah-langkah operasi darurat? Nah, operasi darurat dilakukan perbaikan keadaan umum seoptimal mungkin sepanjang waktu tersedia. Kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium standar atau pemeriksaan penunjang. Tetap dilakukan laborat yang standar ya. Paling tidak kita harus tahu kondisi pasien itu seperti apa. Kemudian pengosongan lambung secara aktif dengan rangsang muntah atau dengan memberikan apomorfin atau bisa juga dipasang NGT. Yang penting lambungnya segera kosong. Selanjutnya, induksi dengan metode rapid sequence induction menggunakan succinylcholine. Apa itu succinylcholine? Bisa dibaca sebelum masuk ke materi, bisa dibaca dulu succinylcholine itu seperti apa, obat apa, induksi apa gitu ya. Kemudian pemeliharaan atau maintenance dan monitoring anestesi lain sesuai operasi elektif. Tetap meskipun ini operasi darurat tetap dipantau kondisinya, TTV-nya, kemudian bagaimana saturasinya, bagaimana kondisi pernafasannya, semuanya dipantau seperti operasi elektif. Yang ketiga, anestesi pada operasi tindakan diagnostik elektif. Nah, kalau tindakan operasi elektif ini berarti operasi yang dijadwalkan atau sudah direncanakan. Nah, ini yang saya bilang, operasi seperti ini harus benar-benar dilihat bagaimana kondisinya, lab-nya bagaimana, apakah sudah siap. Kalau misalnya belum, biasanya akan dikembalikan ke ruangan, belum boleh dioperasi. Nah, bagaimana dengan status fisik untuk tindakan diagnostik elektif? Nah, ini biasanya pasien dengan status fisik ASA 1 dan 2 dengan penyakit penyerta minimum. Contohnya, pasien sehat tidak merokok, tidak minum atau sedikit minum alkohol, atau kita sebut ASA 1, kemudian wanita hamil, perokok, peminum alkohol, obesitas ASA 2. Selanjutnya, pembedahan yang diramal tidak sulit. Nah, kalau memang tidak sulit, operasinya sepertinya gampang. Nah, ini bisa masuk ke anestesi pada operasi elektif.
Dan pembedahan bukan pada rongga dada dan rongga kepala. Nah, ini biasanya berbahaya ya kalau rongga dada dan kepala. Nah, langkah-langkah untuk operasi elektif itu meliputi persiapan operasi, kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dan penata laksanaannya. Untuk persiapan operasi, kita lakukan mulai dari anamnesa, jadi diidentifikasi pasien, kemudian kita menjelaskan tujuan, prosedur, sampai meminta persetujuan pasien atau biasa disebut informed consent. Ini penting dilakukan agar nanti ketika ada sesuatu atau ada yang salah, kita tidak disalahkan karena kita sudah melakukan sebaik mungkin dengan persetujuan pasien atau keluarga pasien. Kemudian kita tanya juga riwayat penyakit sekarang atau yang dialami itu bagaimana. Riwayat obat-obatan, pernah mengkonsumsi obat-obatan apa. Kemudian riwayat operasi dan anestesi. Jadi biasanya. Jadi pasien pernah nggak mengalami operasi atau anestesi? Apa itu operasinya, anestesi jenis apa? Itu ditanyakan dulu. Kalau sudah pernah operasi berarti kan ya, dia sudah lebih tenang ya karena dia sudah tahu rasanya. Tapi kalau bayangkan kalau misalnya baru pertama operasi berarti kita perlu lakukan premedikasi agar pasiennya tenang ya. Kemudian kebiasaan buruk sehari-hari. Nah, biasanya kebiasaan buruknya apa? Minum alkohol atau merokok gitu ya. Saya katakan merokok itu kebiasaan buruk ya karena memang itu tidak baik untuk kesehatan. Selanjutnya pemeriksaan fisik. Nah, ini biasa dilakukan pemeriksaan fisik rutin, TTV, kemudian tutu ya, tapi yang secara global ya, dan pemeriksaan fokus pada hal yang dikeluhkan. Jadi apa sih yang akan dioperasi, apa sih yang dikeluhkan, itu dilakukan pemeriksaan dulu. Kemudian penilaian kondisi jalan napas, kira-kira jalan napasnya bagaimana, apakah bagus atau ada gangguan, itu dinilai dulu. Nah, selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium mulai dari darah lengkap, kemudian urinnya bagaimana, apakah ada fototoraksnya, kita pantau, kita lihat dulu, apakah perlu dilakukan EKG, terus bagaimana dengan elektrolitnya, terus bagaimana dengan fungsi hatinya. Ini penting dilakukan pada pasien-pasien tertentu sebelum melakukan operasi. Nah, untuk penata laksanaannya ya, yang pertama adalah kita perlu melakukan pengosongan lambung, kemudian pemberian cairan jika memang dibutuhkan. Jangan lupa untuk melepas gigi palsu, perhiasan, atau kosmetik. Kemudian persiapan pakaian khusus untuk operasi. Kemudian jangan lupa minta persetujuan tadi ya, seperti di awal, informed consent. Kemudian pasang jalur intravena kalau diperlukan nanti untuk operasi yang membutuhkan cairan intravena, kemudian pasang monitor tekanan darah, nadi, dan saturasi oksigen. Kita lakukan pemeriksaan fisik ulang. Kalau sudah siap semua, baru dilakukan anestesi. Jangan lupa premedikasi, ditenangkan dulu, kalau perlu juga diberikan obat, monitor TTV selama induksi. Kalau memang membutuhkan sesuatu untuk melonggarkan jalan nafas, berarti kita perlu intubasi endotracheal tube, kemudian maintenance anestesi, selanjutnya maintenance menggunakan agen volatil. Kalau sudah diekstubasi, berarti dilepas ya ETT-nya, endotrachealnya. Kemudian pengawasan pasca operasi sampai pasien dipindahkan. Jadi sudah stabil, sudah selesai operasi, pembedahan sudah selesai. Tadi untuk pemindahan pasien dilihat kondisinya, kalau sudah bagus berarti di ruangan. Kalau masih kritis berarti bisa dipindahkan ke ruang ICU.
Yang keempat, intensive recovery room. Kita biasa kenal RR ya. Jadi sebenarnya RR itu kalau Anda baca di luar negeri itu namanya PACU ya. Post Anesthesia Care Unit yang merupakan unit di dekat ruang operasi. Jadi setelah pasien melakukan operasi langsung dikirim ke PACU ya, atau RR istilahnya di kita. Nah, di RR ini nanti dilengkapi staf medis dan peralatan siap pakai untuk terapi dan perawatan pasca anestesi atau tindakan bedah. Jadi di situ ada yang menunggu, ada penata anestesinya yang memang dia ditugaskan di ruang RR untuk memantau kondisi pasien. Kemudian tadi sudah dijelaskan, di sini biasa dikenal dengan ruang pemulihan atau recovery room. Nah, untuk pacu ini ada terbagi menjadi dua, fase 1 dan fase 2. Jadi fase 1 berarti pemulihan segera, kemudian fase 2 adalah pasien siap pulang. Jadi untuk fase 1 itu harus dipulihkan segera kalau dia memang operasinya besar, kemudian harus dilihat alternatifnya apakah dia di ICU atau di ruang rawat biasa. Nah, ini berarti di fase 1. Kalau fase 2 biasanya one day surgery ya. Jadi dia operasi sehari selesai. Fase 2 ini ketika pasien sudah selesai di anestesi, sudah dibedah, kemudian dimasukkan atau dipindahkan ke pacu. Fase 2 ditunggu, dipantau sampai pasien benar-benar siap untuk pulang. Ini biasanya one day surgery. Kemudian fungsi PACU itu apa saja? Jadi PACU itu berfungsi yang pertama terapi segera pasca operasi di ruang PACU. Jadi dilakukan terapi kalau memang nyeri langsung dikasih manajemen nyeri, kalau misalnya kondisinya kurang bagus berarti langsung diberi pertolongan. Kemudian optimalisasi kondisi praoperatif pasien sakit berat dalam setting khusus, jadi kondisinya dioptimalkan dulu. Optimalisasi dan titrasi obat pada terapi nyeri akut. Nah, kalau misalnya nyeri diberikan anti nyeri di situ. Evaluasi dan penentuan terapi lanjut, jadi dievaluasi, kemudian rencananya seperti apa nih, mau diletakkan di ICU atau HDU atau di bangsal biasa. Dan PACU merupakan bentuk tanggung jawab profesional dari profesi penata anestesi. Jadi kalau bisa dibilang profesional nih berarti harus ada PACU ya, ada RR-nya. Kemudian tugas dan jawabnya apa? Supervisi pada perawatan bedah dan supervisi dalam perawatan di ruangan recovery. Sementara bagi ahli anestesi, berarti tugasnya adalah monitor dan mempertahankan fungsi vital, merupakan bentuk tanggung jawab profesi dan organisasi, harus ada dan cepat datang saat dibutuhkan. Jadi standby ya, kalau memang dibutuhkan langsung sudah di situ. Yang kelima atau yang terakhir adalah unit emergency. Nah, emergency itu kan kata-kata artinya gawat darurat ya. Jadi gadar, biasanya kita sebut gadar. Gawat darurat adalah kondisi atau keadaan klinis pada pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lanjut. Gadar juga bisa dikatakan keadaan terjadinya mendadak mengakibatkan orang memerlukan pertolongan segera. Meskipun segera, tapi harus dilakukan secara cermat, tepat, dan cepat. Nah, ini tuntutan di emergency ini luar biasa ya, karena tindakan pertolongan yang diberikan harus cermat, tepat, dan cepat. Ya, bukan berarti cepat terus sembrono ya, tapi cermat, tepat, dan cepat. Nah, bagaimana karakteristik perawatan gadar? Yang pertama adalah tingkat kewaspadaan dan jumlah pasien yang sulit diprediksi. Nah, nanti kalau Anda lihat di IGD itu kan selalu waspada ya, karena jumlah pasien yang datang itu tidak bisa diprediksi, tiba-tiba langsung banyak, tiba-tiba kalau lagi nggak ada ya udah gitu ya, nganggur istilahnya. Tapi kalau benar-benar langsung tiba-tiba banyak ya langsung bludak gitu ya. Kemudian keterbatasan waktu, data, dan sarana, perawatan diberikan seluruh usia, tindakan memerlukan kecepatan dan ketepatan yang tinggi, saling ketergantungan yang tinggi antar profesi kesehatan, karena memang di situ biasanya ada dokter, ada perawat, ada penata kalau memang dibutuhkan untuk pasien yang harus diberikan
anestesi misalnya, harus dibedah misalnya, harus dilakukan intubasi misalnya, ini bisa dilakukan oleh penata anestesi, tentu dengan delegasi dokter spesialis anestesi ya, karena ini memang tugasnya dokter spesialis sebenarnya untuk intubasi. Nah, tugas dan tanggung jawabnya apa? Sebagai resource person untuk tindakan resusitasi kardiopulmonal. Nah, ini kalau misalnya dibutuhkan RJP, resusitasi jantung paru, ini menjadi benar-benar orang yang diandalkan ya. Kemudian berpartisipasi dalam tindakan gawat lain serta supervisi dalam tindakan perawatan emergensi. Nah, ini tugasnya kalau di ruang atau unit emergency. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Ada yang kurang dimengerti bisa ditanyakan. Lebih baik lagi Anda banyak membaca tentang penata anestesi sehingga Anda bisa paham nanti akan seperti apa Anda ketika sudah lulus dari kampus ya. Baik, demikian yang bisa saya berikan. Ada salah saya maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.